Shalom, perkenalkan nama saya Ariance Rambojo Lapiras dengan NIM 2220005. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas geometri analitik dengan dosen pengampu itu Ibu Yona Lisa Ndakularak SPD MPD. Nah, adapun topik besar yang saya akan bawakan itu yaitu garis lurus. Nah, di sini saya hanya mengambil saja salah satu subtopiknya itu sudut antara dua garis. Nah, sebelum memahami sudut antara dua garis, kita harus pahami dulu pengertian dari sudut itu sendiri. Dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai dua buah garis yang salah satu ujungnya itu saling bertemu, sehingga membentuk sebuah titik persekutuan di antara dua garis tersebut. Nah, sedangkan dalam geometri itu merupakan besaran rotasi ruang garis dari satu titik. Teman-teman dapat melihat gambar di bawah ini. Ini saya mengambilnya dari sebuah blog, di mana di sini dijelaskan tentang sudut-sudut dan bagian-bagian sudut. Ada kaki sudut, daerah sudut, titik sudut, dan kaki sudut. Nah, setelah itu kita bahas lagi pengertian dari garis. Garis itu sendiri adalah susunan dari titik-titik yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang berderet memanjang dalam satu arah. Nah, secara kedudukan itu garis dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, dan garis bersilang. Nah, setelah sebentar, ketika kita menghitung sudut antara dua garis, nah itu sudut antara dua garis itu sendiri merupakan bagian dari ruang 3 dimensi. Nah, sudut antara dua garis yang kita hitung itu yaitu garis yang berpotongan dan garis yang bersilang. Nah, untuk sudut garis yang saling berpotongan itu yaitu garis G dan H adalah sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Nah, yang dibentuk oleh kedua garis tersebut itu yaitu antara garis G dan H ketika mereka berpotongan. Nah, sudut yang dibentuk itulah disebut dengan sudut kedua garis tersebut. Nah, yang kedua itu yang bersilang itu tidak dapat kita langsung tentukan. Nah, supaya kita bisa menghitung nilai dari garis yang bersilang, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menggeser salah satu garis atau keduanya supaya saling berpotongan. Nah, artinya menggeser salah satu garis supaya saling berpotongan dengan garis yang satunya. Yang kedua itu kita menghitung besar sudut itu sama dengan menghitung sudut antara dua yang saling berpotongan. Misalkan garis G dan H itu bersilang, maka dapat kita simpulkan bahwa garis G dan H itu tidak saling berpotongan, atau mereka itu tidak berpotongan, atau mereka itu berjarak. Nah, oleh karena itu kita menghitung besar sudut kedua garis, kita harus menggeserkan garis G atau garis H sehingga memotong salah satu garis. Ketika kita menggeser garis G, maka nanti kita harus memotong di garis H, maka terbentuklah sebuah sudut atau theta. Nah, sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut adalah sudut theta yang dibentuk oleh antara garis G dan H. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya supaya kita lebih memahami terlebih dalam lagi ini pengertian dari materi tadi. Nah, kita diberikan sebuah kubus, itu ada DEFG HIJK. Nah, ini soal ini merupakan contoh soal dari garis yang bersilang, artinya garis yang tidak saling berpotongan. Nah, di sini kita disuruh mencari sudut antara EG dan FK. Garis EG dan FK.
Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita ingat tadi bahwa ketika mereka bersilang, maka ada salah satu garis yang harus kita geser supaya mereka saling berpotongan sehingga membentuk sebuah sudut. Nah, yang kita geser di sini itu kita ambil GE saja sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, setelah kita proyeksi tadi itu, nah ini kan segitiga sama sisi semua ini. Nah, untuk segitiga sama sisi itu sudutnya itu ada 180 derajat karena setiap sisinya itu sama. Setelah kita proyeksi seperti ini, diketahui sudutnya itu alfa. Nah, sehingga ini kan ada 3 sudut. Nah, 180 derajat kita bagi 3 sudut menjadi 60 derajat. Jadi sudut yang dibentuk dari segitiga sama sisi ini KIF itu atau FIK sama sisi, sehingga kita peroleh nilainya itu sebesar 60 derajat. Jadi sudut yang dibentuk itu sebesar 60 derajat. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang untuk garis yang saling berpotongan. Nah, di sini biasanya yang kita tentukan itu di dalam garis yang berpotongan itu ada 2 hal. Itu kita menentukan sudut itu atau kita langsung menghitung langsung besar sudutnya, dan yang kedua itu ada yang bisa kita gunakan nilai perbandingan trigonometri. Nah, adapun sudut trigonometri yang sering kita gunakan itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Pada balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB-nya itu 12 cm dan BC-nya itu 9 cm dan CG-nya itu 8 cm. Nah, jika theta adalah besar sudut yang dibentuk antara AC dan AG, maka kita disuruh menentukan sin theta-nya atau sudut dari sinnya. Nah, di sini hal yang pertama yang kita lakukan itu memproyeksi atau mengeluarkan sudut dari bangun ruang itu. Kita luarkan keluar. Nah, di sini kita proyeksi. Yang diketahui itu kan panjang dari CG itu 8 cm. Nah, di sini kan kita disuruh menentukan sin theta-nya. Jadi kita hitung dulu panjang dari A ke C-nya dia itu. Jadi yang kita peroleh itu ya sudut yang kita kan A ke B itu 12 cm. Jadi kita ingat dulu rumus Pitagoras, di mana A kuadrat tambah B kuadrat. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini kita peroleh akar dari 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, itu kita peroleh sehingga kita peroleh 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 81 itu sama dengan akar dari 144 ditambah 81. Nah, setelah kita menjumlahkan kita peroleh akar dari 225. Nah, akar dari 225 itu sebesar 15 cm. Nah, setelah itu kita menghitung lagi panjang dari A ke G. Kenapa kita menghitung panjang A ke G? Nah, rumusinkan itu depan per miring. Jadi kita sudah ketahui depannya itu 8. Nah, sekarang kita mencari miringnya lagi.
Nah, miringnya itu akar dari 15 kuadrat ditambah 80, yaitu ditambah 8 kuadrat. Nah, setelah itu ketika kita menghitungnya, kita dapat beroleh itu 200 akar 289. Nah, akar 289 itu sebesar 17 cm. Nah, dapat disimpulkan bahwa sin tetanya itu panjang dari C ke G dibagi panjang dari A ke G, sehingga kita peroleh sin tetanya itu 8/17. Nah, demikian video interaktif ini saya buat, kiranya bermanfaat. Nah, saya ucapkan terima kasih dan thank you.